Illahu fala mudilla lah. Barang siapa yang telah Allah berikan seseorang dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam keterpurukan terburuk dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Amma ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan juga Nabi SAW bersabda, fa innal asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan beliau mengatakan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kembali Allah memberikan kita rezeki, yaitu berupa duduk dalam majelis ilmu, dan kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Karena kita telah diberi rezeki berupa kita, Allah berikan taufik untuk sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian Allah juga beri taufik kepada kita untuk duduk dalam majelis ilmu, majelis yang dipenuhi rahmat, yang dengannya Allah mudahkan seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diharapkan dan dijauhkan dari keburukan yang hendak dia hindari. Dan kita berharap Allah memberikan itu semua. Amin. Pada pagi ini kita akan melanjutkan, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan mengenai toharah. Walaupun pembahasan toharah ini tentunya sangat banyak, ya. Kita hanya melintas saja sebenarnya, ya, terutama yang pokoknya. Sekarang kita masuk ke kitab sholat, kitab yang atau bab yang sangat agung. Kalau yang membawa buku silakan di halaman 69. Secara bahasa, para ulama katakan sholat ini maknanya doa. Secara bahasa, kenapa disebut doa? Ibadah tersebut yang kita ketahui, ya, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan taslim, yaitu assalamualaikum. Kenapa disebut dengan doa? Karena para ulama sebutkan aglabu af'alihi wa aqwalihi, karena kebanyakan terutama ucapan dan juga gerakan-gerakannya isinya adalah doa. Bacaan dalam sholat isinya adalah kebanyakan doa, ya. Kita lihat saja dari mulai kita membaca doa iftitah, misalnya wajjahtu wajhiya, atau misalnya Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah aku, bainal khataaya, antara diriku dengan dosa-dosaku, kesalahanku, bainal maghribi wal masyriq, antara sebagaimana kau jauhkan antara timur dengan barat. Doa. Begitu pula dalam surat yang paling agung yang kita baca dalam sehari, ya, minimal 17 kali, kita di situ isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah untuk menyusuri siratal mustaqim. Ya. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,
Doa yang paling agung yang diminta oleh seorang hamba adalah doa minta hidayah. Apa dalilnya? Al-Fatihah. Kita diwajibkan baca 17 kali. Dan di situ isinya minta apa? Minta kaya, minta jabatan, bukan. Tidak. Minta kami minta hidayah. Sehingga itu permintaan terbesar. Sampai kita salam semua at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Ya. Isinya kita di sana assalamualaikum, kita mendoakan atau kita bersolawat kepada Nabi SAW. Lalu nanti juga disunahkan sebelum salam kita juga mengisi dengan doa-doa. Sehingga kemudian itulah sebabnya ibadah tersebut yang sangat agung disebut sebagai ambil dari kata doa, dari kata doa. Dan kita ketahui bahwa sholat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Ya, kita sering dengar ayat-ayatnya dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat, kerjakanlah sholat dan juga tunaikanlah zakat. Banyak sekali ayat-ayat mengenai aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ya, bahkan kita ketahui juga Nabi SAW mengatakan bunyal islamu al khams, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Antashhada an la ilaha illallah, kau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa kau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa tuqimus shalah, dan kau melaksanakan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan kau memberikan zakat, ya, wa tasuma Ramadan, dan kau saum Ramadan, wa tahujju in istata'a ilaihi sabila, dan kau berhaji bila kau telah mampu untuk menempuh perjalanan atau menempuh pergi haji. Inilah yang disebut sebagai rukun Islam. Artinya rukun Islam, ya, dia bagaikan bangunan, tiang pilar-pilar utama dari masjid ini. Pasti ada bagian yang menjadi pilar-pilar utama. Kalau yang apabila dirobohkan pilar tersebut, maka bangunan tersebut menjadi roboh. Begitu pula Islam seseorang. Ketika salah satu dari 5 pilar ini roboh, maka akan menjadi roboh lagi keislaman seseorang. Sehingga para ulama katakan, barang siapa yang mengatakan bahwa sholat itu adalah bukan perkara wajib, ya, dan dia bukan orang yang bodoh, bukan orang yang baru masuk Islam sehingga tidak tahu apa-apa, atau orang dari pedalaman yang tidak ada dai, tidak ada ustaz, ada kiai di sana, ya. Dia berada di kalangan kaum muslimin terus dia bilang bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka ulama telah sepakat dia telah keluar dari Islam. Baik KTP-nya Islam, namanya Islami, ya, lebaran ikutan, tapi dia bilang sholat nggak wajib, cukup eling aja, cukup ingat sama Allah, melakukan kebaikan, sholat nggak wajib, maka dia telah keluar dari Islam. Ini ulama sepakat. Kenapa? Bangunan tadi seharusnya dibangun di atas 5 pilar. Satu bangunannya atau satu pilar nggak ada, apakah bisa berdiri? Tidak bisa berdiri. Begitu pula dengan Islam seseorang. Okay? Ini menunjukkan betapa agungnya, dan juga yang menunjukkan agungnya mengenai perkara sholat ini, bahwasanya perintah untuk sholat Allah turunkan ketika Isra Mi'raj. Allah perintahkan ketika Nabi SAW naik ke langit ke-7. Subhanallah. Perintah-perintah lain Allah turunkan melalui malaikat Jibril lewat wahyu. Tapi sholat Nabi SAW langsung datang, langsung datang ke as-sama ke langit ke-7, langsung ke langit ke-7, menunjukkan keagungannya. Dan juga kita ketahui bahwasanya Nabi SAW berkata, ya, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min amalihi yawmal qiyamati inna rabbih. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab oleh Allah, ya, dari seorang hamba pada hari kiamat, sholatuhu, adalah sholatnya. Fa in sholahat, bila sholatnya baik, faqad aflahu anja, dia sungguh telah mendapatkan
kemenangan yang agung, kesuksesan yang sebenarnya, wa anja, dan keselamatan dari ancaman api neraka. Wa in fasadat, bila sholatnya buruk, faqad khaba wa khasir, dia sungguh telah merugi dan menyesal. Dia merugi dan menyesal. Dalam hadis lain disebutkan, apabila sholatnya buruk, maka amalan lain tidak dilihat. Ya, amalannya tidak dilihat. Anda mau beli rumah, rumahnya sangat indah. Ya. Kemudian saya porting besar nih, rumahnya 50%. Pas dilihat salah satu tiangnya sudah menuju kehancuran. Tiang utamanya mau dibeli nggak? Udah nggak akan dilihat. Ini udah mau hancur nih. Paling nunggu kita berapa lama di sini udah hancur. Kita celaka semua. Nggak ada yang mau walaupun di diskon, gitu kan? Nah ini seperti itu, sehingga hadis tersebut mengatakan bila sholatnya buruk, yang lain tidak dilihat. Ya, para ulama menjelaskan, ya. Contohnya ada seseorang yang akhlaknya baik secara terlihat manusia, orangnya suka ngasih, ramah, gitu kan? Orangnya someah kata orang Sunda, gitu kan? Suka nyumbang sana sini dan nolong, tapi nggak pernah sholat. Dan itu banyak di masyarakat. Lalu bagaimana? Sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, faj'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Banyak tapi jadi debu-debu, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan rukun yang utama dari agama yang mulia ini. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya perkara sholat. Dan juga ya bahwasanya sholat ini juga pembersih dosa-dosa kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum?" Bagaimana menurut kalian bila seandainya ada sungai di pintu salah seorang dari kalian, di depan pintu rumahnya, yattasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, yang dengan air tersebut dia bisa mandi, ya, dengan adanya sungai di depan rumahnya tersebut dia bisa mandi setiap hari sebanyak 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', adakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai', tidak tersisa sedikit pun dari kotoran tubuhnya ya Rasulullah. Maka kemudian beliau mengatakan, fadzalika mathalu shalawatil khams, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataaya, dengannya Allah lebur kesalahan, kesalahan seorang hamba. Nah ini Masya Allah, dengan sholat kesalahan kita yang kita lakukan setiap hari, baik kita sadari atau tidak, Allah jadikan untuk meleburnya, membersihkannya. Ya. Dan sholat diwajibkan bagi seorang muslim yang balik dan berakal. Kita ketahui balik sudah disebutkan, yaitu wanita bila telah mendapatkan haid, ya. Dan awal wanita mendapatkan haid itu kira-kira berumur 9 tahun, ya. Umur 9 tahun kita telah sebutkan. Ya, kalau ada wanita anak yang umur 9 tahun itu memungkinkan dia bisa ada haid, ya. Adapun laki-laki kita ketahui dia sampai dia mimpi. Bagaimana kalau belum haid dan belum mimpi, ya, sampai usia remaja? Para ulama fikih mengatakan batasnya 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun dia belum mimpi ataupun tidak haid, dia dianggap telah balik bila berumur 15 tahun. Dan berakal, ya. Artinya kebalikannya, sholat ini nggak wajib bagi orang kafir ataupun anak-anak dan orang gila, ya. Bagaimana? Artinya apa? Artinya seseorang selama masih ada akalnya, dia harus sholat. Kita perhatikan betapa banyak, subhanallah, ini musibah yang terjadi pada kaum muslimin. Badannya masih sehat, tapi nggak pernah sholat, malas sholat. Atau misalnya
seseorang masuk rumah sakit, ya, dirawat 7 hari, akalnya masih ada, ya. Terus kenapa dia nggak sholat? Dia nggak sholat. Seolah-olah dia nganggap, ada sebagian yang masih menganggap, kan kita lagi sakit, ada uzur. Selama akal masih ada, tetap harus sholat bagaimanapun keadaannya. Ya. Banyak orang itu, ada yang 7 hari masuk rumah sakit, nanti kemudian dia nggak sholat sengaja, padahal dia bisa, karena dia nganggap dia masuk rumah sakit lagi sakit, ada uzur. Beres dari situ baru dijama semua 7 hari, jama jumbo. Nah ini semua apa? Ini gegabah ya, ngarang semua. Ya. Tidak, selama masih berakal. Dan yang menunjukkan hal itu antara lain syariat perang khauf. Bahkan dalam peperangan sekalipun yang mengancam nyawa, Allah tetap perintahkan seseorang untuk sholat. Lalu bagaimana dengan keadaan tenang? Orang bilang, oh saya sibuk pekerjaan saya, kan ini juga ibadah. Betul, itu juga ibadah, bekerja ibadah. Tapi ibadah yang utama tidak bisa dilalaikan dengan ibadah yang ada di bawahnya. Sholat itu ibadah yang utama. Gak bisa kemudian dia ditinggalkan dengan alasan yang kecil, ya. Dengan alasan yang kecil. Bisa seperti orang, saya lagi bangun rumah, kenapa sibuk masang lantai aja, masang keramik aja. Ini fondasinya belum dibangun, masa cuma pasang aja. Tapi ini kan bagian dari rumah, betul bagian dari rumah. Tapi kalau fondasinya nggak ada, nggak akan berdiri di rumah. Nah kayak gitu kira-kira, perumpamaan bagi mereka yang berdalih dengan seperti itu. Ya. Kemudian tadi disebutkan berakal. Jadi selama masih berakal dia wajib sholat. Bagaimana dengan misalnya seseorang yang sudah yang gila, jelas tidak wajib sholat. Lalu bagaimana dengan orang yang setengah gila? Terkadang omongannya benar, terkadang omongannya ngoracau, ya. Atau ada orang bilang apa, sedeng, stres, ya, sedeng gitu. Apakah wajib? Para ulama mengatakan orang seperti ini, ya, disebutnya maktuh, maka dia tidak wajib karena dia seperti orang gila. Begitu juga dengan yang disebut al-mukharrif. Al-mukharrif itu apa? Orang yang pikun parah. Pikun parah, Pak. Seorang yang sudah tua misalnya, dia jam 11 siap-siap mau sholat. Ibu, pada sholat naon? Sholat subuh atau yakin jam 11. Kan ada yang kayak gitu orang tua. Terus misalnya, ya seterusnya gitu. Sholat asar jam 7 malam di sana. Artinya sudah benar-benar pakai pakaian sudah kembali. Kalau seperti itu disebutnya mukharrif. Para ulama katakan dia juga telah diangkat taklifnya, kewajiban untuk sholat. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, ya, dalam hadis yang sahih, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena catatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Anin naim hatta yastayqin. Dari seseorang yang tidur sampai dia bangun. Ya, seseorang bablas sholatnya karena ketiduran, ya, dia tidak dikenai taklif, dia catatan amalnya diangkat. Tapi ketika bangun, dia wajib segera melaksanakan sholat yang terlewat tadi, mengqadha, ya. Kemudian apa? Wa anil majnun hatta yufiq atau hatta yaqil. Dari seorang yang gila sampai dia sembuh, wa anil shaghir hatta yablugh. Dan dari seorang anak sampai dia balik. Tadi disebutkan dari seorang yang gila sampai dia berakal sehat, ya. Para ulama memasukkan al-mukharrif atau orang yang pikunnya parah itu dikiaskan dengan orang gila. Kenapa? Karena sudah memang tidak sadar, itu kan, keadaan sekitarnya sudah enggak, ini memori sudah rusak. Begitu pula misalnya anak muda tidak pikun, tapi na'udzubillah min dzalik, misalnya kecelakaan kemudian memorinya terganggu, ya, maka dia juga tidak wajib, ya. Jadi kalau ada orang tua yang sudah pikunnya parah, ya, maka kita nggak usah paksakan dia sholat karena memang dia sudah diangkat taklifnya, ya, sudah diangkat taklifnya. Lalu bagaimana dia beramal? Ya, yang dia bisa saja takbir, tahmid, mungkin kalau dia ingat, ya. Terus kita juga bisa berinfak atas nama dia untuk menambah amal-amalan dia, ya.
Adapun anak-anak, kita ketahui bahwa anak-anak ya diperintahkan untuk sholat saat berumur 7 tahun dan dipukul karena meninggalkan sholat saat berumur 10 tahun. Dan dipukul di sini disebutkan dipukul dengan pukulan yang tidak memberikan bekas. Ya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ya tadi kita sudah bilang, kalau dia sengaja, dia sadar, ya dia bukan orang yang bodoh, ya bukan orang yang berani pedalaman, dia bilang sholat sudah tidak wajib. Itu ada dulu ada yang ngaku mahasiswa dari Al-Azhar walaupun gak lulus, bilang karena ikut pengajian orang liberal di Mesir sana, akhirnya dia ngomong sholat itu gak wajib. Ya. Ini orang ini kemudian kalau zaman sekarang dia masuk politik, sekarang jadi duta besar di salah satu negara yang penduduk Islam. Dia dulu pernah bilang sholat itu gak wajib waktu mahasiswa, kontroversi orangnya, gitu kan. Nah ini orang seperti ini, para ulama sepakat karena mahasiswa Al-Azhar masa nggak tahu, gitu kan. Orang seperti ini dihukumin lah keluar dari Islam. Tapi kalau orang yang saya tahu sholat wajib, tapi Korea banyak kerjaan segala macam, ini hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat menjadi 3 secara umum, ulama-ulama yang diakui keilmuannya. Pertama apa? Dalam mazhab Abu Hanifah, ya Hanafiyah. Abu Hanifah ini mazhabnya antara lain banyak diikuti kaum muslimin di Turki, di Pakistan, di India, gitu kan, di China. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, bila seseorang dia menolak sholat karena malas dan dia meninggalkan, maka dia kemudian diberitahu, ya mungkin bisa jadi belum tahu, diberitahu sampai dia tahu, sampai paham. Kemudian diperintahkan apabila ada sebuah hakim kaum muslimin, ya di negeri kaum muslimin, di negara kaum muslimin, maka dia diperintahkan untuk sholat. Bila tetap tidak mau, bahwa yuhbas, maka dia ditangkap, ya ditangkap, di penjara, lalu dicambuk sampai mau sholat. Apakah kalau nggak mau sholat 2 hari, 3 hari terus dicambuk? Terus dicambuk walaupun cambukannya tersebut menyebabkan kematian dia. Itu menurut mazhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Asy-Syafi'i dan gurunya Imam Malik, ya rahimahumullah taala, mereka mengatakan yuqtal haddan. Apa hukumannya? Dihukum mati sebagai bentuk hukuman. Dihukum mati, Pak. Orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus dengan alasan malas segala macam. Ya tentunya ini dalam sebuah pemerintahan Islam, ya, negara Islam. Lalu Imam Ahmad mengatakan pendapat ketiga dalam mazhab Imam Ahmad. Mereka mengatakan yuqtal kufron, dia dihukum mati karena kekufuran. Karena kekufuran. Loh, apa bedanya? Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan dihukum mati. Imam Ahmad juga dihukum mati. Tapi yang ini bilang haddan sebagai hukuman, yang lain mengatakan sebagai bentuk kekufuran dia. Apa bedanya? Beda, Pak. Bedanya apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus, maka ya sudah dikasih tahu tidak juga mau bertobat, akhirnya dia dihukum mati. Tapi sebagai bentuk hukuman dia karena nggak mau meninggalkan sholat. Dia sebagai muslim, dia tidak mau meninggalkan sholat, tidak mau melaksanakan sholat. Maka apa yang dilakukan dihukum mati, namun dia dianggap sebagai seorang muslim. Setelah itu dihukum mati, kemudian dimandikan, diuruskan jenazahnya, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad, ya ini dan pendapat ulama yang sependapat dengan beliau, dia dihukum mati sebagai bentuk kekufuran. Jadi dia dihukum mati bukan karena meninggalkan sholatnya, tapi kenapa? Karena dia telah menjadi kafir. Telah menjadi kafir. Karena 3 darah yang boleh ditumpahkan oleh pemerintahan, ya, dan oleh hakim, itu adalah seseorang yang murtad dari agamanya, atau seseorang yang sudah menikah lalu dia berzina. Na'udzubillah. Dosa besar sampai halal darahnya dalam Islam, tapi tentunya oleh pemerintah, ya. Dosa besar mengerikan. Nah ini artinya dia dianggap telah keluar dari Islam, sehingga kemudian
dia dikasih hukuman mati, bukan karena meninggalkan sholatnya, tapi karena meninggalkan sholat dia menjadi kafir, jadi keluar dari Islam, lalu kemudian dihukum mati. Artinya apa? Setelah dihukum mati, ya tidak usah dimandikan, tidak usah diurus jenazahnya, silakan diberikan ke pengurusan jenazah umum, mau dikremasi, mau dia terserah. Dan tidak boleh dimakamkan di mana? Pemakaman kaum muslimin. Waduh, naudzubillah, ngeri kan? Lalu apa? Hartanya apabila anak-anak yang muslim tidak boleh diwarisi. Kok bisa begitu? Iya, karena Nabi SAW mengatakan seorang muslim tidak boleh mewarisi kafir. Begitu pula kebalikannya, kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim. Wah, ini subhanallah, perkara yang sangat serius, ya. Dan Imam Ahmad ini pendapat yang juga kuat, ya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Yang membedakan perjanjian kita ini adalah sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, faqad kafar, dia sungguhlah kufur. Dianggapnya ini adalah telah kufur, keluar dari Islam. Ini pendapat Nabi Muhammad. Dan juga sahabat dulu mengatakan seperti itu. Para sahabat adalah orang yang paling mengerti mengenai Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena mereka yang melihat ayat diturunkan kepada Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menjawantahkan ayat tersebut, hadis ini, mereka melihat langsung, sehingga mereka paling paham. Mereka katakan, kami tidak melihat satu perkara dalam agama ini yang bila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, kecuali dia akan keluar dari Islam, kecuali sholat. Katanya begitu, kata para sahabat. Jadi subhanallah, besar sekali urusan sholat ini. Mungkin orang berpikir, oh ini sekali ya, keras sekali. Bukan keras, tapi itulah aturan. Ada aturan itu, ada yang harus memang sesuai lurus, tidak boleh dirubah, tidak boleh kemudian goncang. Ada yang memang aturan memang longgar. Dalam hal ini fondasi, Bapak bilang fondasinya, udahlah pakai besi banci aja untuk bangun fondasinya. Harusnya besi nomor berapa, diturunin aja dan biar kurang. Apa yang terjadi? Hancur rumahnya. Ya. Orang dalam berkendara, ya. Kata polisi, kita Indonesia adalah jalur kanan ya, kiri. Indonesia jalur kiri berkendara, nggak boleh jalur kanan. Wah, keras banget sih. Sekali saya ke jalur kanan, apa yang terjadi, Pak? Tabrakan. Begitu pula dengan ini. Ada orang yang mengatakan, keras kan? Tidak, tapi ini aturannya. Setiap institusi, setiap lembaga, setiap negara selalu ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Kita mendirikan bendera di sini, misalnya bendera Amerika, terus bilang rumah saya mah khusus daerah teritori Amerika, saya tidak mengaku Indonesia. Polisi datang semua ditangkap kita kan. Kita menganggap pemberontakan. Begitu pula dalam agama. Ada yang sama sekali tidak bisa dilanggar, tidak bisa dilanggar. Nah ini artinya kita ingatkan kepada ini musibah yang banyak terjadi soal di antara kaum muslimin. Banyak saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita itu menyepelekan urusan sholat ini. Ya, sholat ini kadang saka ingat gitu kan, sekeingatnya aja. Ya. Nah, makanya kata ulama ingatkan, selain kita kalau ketemu anak-anak kita ketemu bukan saja suruh makan, sholat pastiin walaupun udah gede, walaupun dia sudah punya anak lah, udah gede, udah ngerti sendiri, tapi kalau dia jauh dari agama tetap nggak akan ngerti. Kita ingatkan, gitu kan? Lalu kemudian itu mengenai perkara-perkara akidah yang berhubungan dengan sholat yang harus kita ingatkan kepada keluarga kita dan juga orang sekeliling kita. Yang juga harus diperhatikan dalam sholat ini, karena dia ibadah yang agung, maka kita juga harus memperhatikan mengenai tata cara sholat yang benar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita menyepelekan urusan ini, maka bisa jadi amalan kita alhamdulillah sia-sia di sisi Allah. Nabi SAW mengatakan, "Inna rajula la yusalli sittina sana." Sesungguhnya ada seseorang telah sholat selama 60 tahun.
Walam yaqbal lahu walam tuqbal lahu shalah. Akan tetapi satu salat pun tidak diterima. Alhamdulillah. Salat 60 tahun itu prestasi yang luar biasa. Ada orang salat nanti kalau 60 tahun berarti mungkin dari usia remaja dia salat, dari balik dia, ya, menjaga salatnya, ya. Mungkin usianya pada 70-an, ya. Orang seperti ini ya luar biasa, karena ada orang yang baru sholat setelah kerja, setelah kuliah dan seterusnya, setelah pensiun baru sholat. Akan tetapi kata Nabi SAW, wala tuqbal lahu sholat. Akan tetapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? La'allahu yatimmu sujud, la'allahu yatimmu ruku, wa la yatimmu sujud. Bisa jadi dia menyempurnakan rukunya, tapi sujudnya nggak sempurna. Au yatimmu sujud, wa la yatimmu ruku, atau sujudnya sempurna, tapi rukunya tidak sempurna. Gara-gara itu sholatnya apa? Nggak diterima. Nabi SAW pernah melihat seseorang rukunya tidak lurus, padahal dia seseorang yang sehat punggungnya, nggak ada masalah. Ya. Beda kalau orang sakit punggung, ya dia ada uzur. Ini nggak ada uzur, punggungnya sehat, tapi dia punggungnya ketika sujud, ketika ruku tidak lurus. Maka beliau mengatakan, lau mata hada ala halihi hadi. Andaikan orang ini meninggal dalam keadaannya seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal bukan dalam keadaan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Rukunya nggak lurus. Jadi hati-hati. Ini yang perlu kita pelajari, ya. Dan ini antara yang kita akan pelajari dalam fikih, bagaimana tata cara ibadah tersebut, ya, secara baik. Dalam itu yang pembahasan bab pertama dari kitab sholat. Adapun bab kedua dari kitab sholat ini membahas mengenai adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Jadi sebelum masuk ke tata cara sholat, penulis buku menyebutkan mengenai pendahuluan, yaitu berupa adzan dan iqamah, kemudian syarat-syarat dan rukun sholat, ya, rukun sholat, ya. Namun karena perkara terpenting adalah tata cara sholatnya, saya lewati dulu, ya Pak. Nanti kita akan kembali ke sini, ya, karena adzan dan iqamah ini umumnya kita sudah langsung aja sekarang instan. Jadi saya langsung loncat ke bab keempat. Nanti tolong diingatkan kalian, kita nanti akan kembali ke situ, yaitu syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, ya, dengan dalilnya dan seterusnya. Sholat wajib kita ketahui ada 5. Ini menurut jumhur ulama, mayoritas. Oh, berarti tidak sepakat? Iya, tidak sepakat. Ada yang bilang lebih? Ada. Siapa? Malam-malam Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan sholat yang wajib itu sehari ada berapa? 6. Kita sekarang bilang di sini 6, dia dipukulin, sesat ini kan. Karena madzhab Abu Hanifah yang fardu ada 5. Yang fardu di bawah fardu tapi wajib, yaitu sholat witir. Jadi 6. Loh bisa? Kata Abu Hanifah, ada hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha zadakum sholatan, ya, sesungguhnya Allah telah menambah kepada kalian sholat, maka sholatlah, itu al-witr. Nah itu dianggap, oh ini berarti wajib. Sehingga seseorang yang sampai waktu subuh tidak sholat witir, dalam madzhab Abu Hanifah dianggap dia telah berdosa dan dia harus mengqadhanya ba'da sholat fajar. Nah itu, ya, dalam madzhab Abu Hanifah. Jadi dia bukan rukun, tapi dia wajib. Ya, makanya mungkin kita lihat kalau ada teman orang Pakistan, orang orang Turki, dia menjaga sholat witir karena dia anggap wajib, gitu kan. Tapi jumhur mayoritas kaum muslimin, kita mengatakan yang wajib dan termasuk fardu, ya, tidak dibedakan, dia ada 5. Berdasarkan Nabi SAW berkata kepada seorang badu yang bertanya, sholat apa yang Allah wajibkan kepadaku? Nabi SAW menjawab, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, 5 sholat, ya, dalam sehari semalam, ya. Kemudian, ya, mengenai syarat-syarat sah sholat, penulis buku mengatakan syaratnya ada 9. Ya, ini biasanya dalam kitab fikih
Seringkali ada perbedaan. Mungkin Bapak nanti menemukan, oh ini kok kalau sholat di buku ini 10, oh ini 8, ini wajar. Dalam kitab fikih seperti itu. Para ulama terkadang ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Jangankan beda mazhab, satu mazhab saja seringkali berbeda. Ya, jadi ini nggak masalah. Tapi nanti biasanya akan ketemu. Biasanya ada satu yang dipisahkan sehingga angkanya bertambah panjang.